Nah, kemudian ini untuk latihan soal yang kedua, misalkan suatu eksperimen itu dilakukan untuk membandingkan nilai ekonomis dari bahan bakar dari dua jenis mini truk diesel, yaitu eh, Volkswagen dan Toyota. Misalkan 12 truk Volkswagen, terus Toyotanya ada 10, jadi ini N-nya beda ya, N1-nya 12, terus N2-nya 10. Kemudian diketahui bahwa rata-rata nilai ekonomis bahan bakarnya dari sampel yang pertama itu 16 km per liter dengan standar deviasinya itu 1 km per liter. Dan rata-rata untuk yang kedua atau yang Toyota ini adalah 11 km per liter dengan standar deviasinya 0,8. Nah, disuruh menghitung selang kepercayaan 90% dari perbedaan rata-rata nilai bahan bakar kedua truk tersebut dan asumsikan bahwa nilai ekonomis rata-rata kedua truknya dapat diaproksimasi oleh distribusi normal dengan variansi yang sama. Nah, artinya apa? Artinya di sini kita akan menaksir dua populasi, ya, jelas dua populasi untuk sigma yang tidak diketahui karena di sini yang kita ketahui hanya untuk sampel ya, bukan untuk populasinya, dan variansinya yang sama, berarti sigma 1 kuadratnya itu sama dengan sigma 2 kuadrat. Nah, ini berbeda dengan yang tadi. Nah, berarti ini kita akan menggunakan kita akan menggunakan uji statistik T dengan kita akan menggunakan statistik T dengan rumus yang berbeda sama yang tadi, kayak gitu. Nah, ini coba dihitung dan coba dikerjakan. Nah, ini untuk tipe yang terakhir, itu adalah data berpasangan. Nah, data berpasangan itu ciri-cirinya seperti apa? Biasanya setiap satuan percobaannya atau si objek yang ditelitinya itu datanya berpasangan. Jadi ada dua. Misalkan nih, dan datanya itu berasal dari satu populasi yang sama. Misalnya, berat badan, kita mau mendata berat badan seseorang sebelum mengikuti program diet dan setelah mengikuti program diet. Berarti kan itu satu populasi yang sama dan orangnya sama gitu kan. Cuman datanya aja berbeda. Datanya ada satu pasang yang sebelum diet dengan yang setelah diet seperti itu. Atau contoh yang lainnya, produksi minyak dari sumur A pada tahun 1980 dan 2000. Nah, ini berpasangannya adalah dari tahun 1980 dengan si tahun 2000-nya, seperti itu. Nah, untuk perhitungannya ini nanti untuk interval kepercayaannya, selang kepercayaannya nanti menjadi seperti ini. Ini kita sebutnya jadi D-bar. D-bar itu apa? Nanti kita langsung ke contoh aja ya. Ini D-bar min T karena data berpasangan kita menggunakan statistik T, berarti ini kita menggunakan T di sini. Nah, ini dikali dengan standar deviasinya dibagi dengan akar N atau akar dari populasinya. Yang ditelitinya. Kurang dari mu D, kurang dari D-bar. Nah, ini sama. Oke, ini adalah contoh untuk data berpasangan. Jadi misalkan majalah Fortune pada Maret 1997 itu melaporkan bahwa total return kepada investor selama 10 tahun sebelum tahun 1996 dan juga total return pada tahun 1996 untuk 431 perusahaan, ini berarti N-nya. Total return dari 10 perusahaan terdaftar, ini populasinya. Total return dari 10 perusahaan terdaftar pada data yang di samping. Nah, ini ada 10 perusahaan return pada tahun 1986 sampai 1996. Jadi sebelum 96 ya, dari 86 sampai sebelum 96, sama yang waktu di 96 kayak gitu. Nah, disuruh menentukan selang kepercayaan 95% untuk perbedaan rata-rata persentase return ke investornya. Nah, kita akan melihat nih perbedaannya. Jadi kita akan melihat selisihnya, selisih dari dua data berpasangan ini. Jadi kalau data berpasangan ini memang data yang kita lihat adalah selisihnya atau perbedaannya karena kita mau melihatkan perbedaan dari sebelum dan sesudahnya seperti itu.
Nah, pertama, kita harus menghitung dulu perbedaan antar masing-masing datanya. Tadi ada 10 data, kita hitung selisihnya masing-masing ya. Jadi kita kurangkan dari yang kanan dikurang yang kiri, ini 43,3 dikurang 29,8, ini hasilnya 13,5 dan seterusnya. Nah, ini kita sebutnya dengan DI, DI. Nah, kita sebutnya dengan DI, nilai yang ini semua hasil selisihnya itu. Nah, kemudian dari situ kita bisa kita hitung rata-ratanya atau D-barnya. Nah, D-barnya ya udah kita tinggal hitung aja rata-ratanya seper N dikali dengan somasi dari DI-nya. Kita hitung, masukkan, ketemulah D-barnya adalah 14,89. Nah, kemudian yang kita butuhkan lagi adalah standar deviasinya. Ya udah kita hitung nih standar deviasi dari si D-nya atau si SD kita sebutnya. Rumusnya ini kita masukin aja angka-angkanya, ketemulah kurang lebih angkanya mendekati 30,48 kayak gitu ya. Nah, tadi kita sudah menghitung rata-rata dengan standar deviasi dari si D-nya, kemudian kita akan menghitung selang kepercayaannya. Tadi kan diminta untuk selang kepercayaan 95% kan ya. Nah, artinya T-nya atau si alfanya ini menjadi 0,025. Ya, perhitungannya sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan mencari nilai T-nya. Nilai T-nya untuk daerah 0,025 ini di alfa 0,025 ya dengan V-nya atau apa namanya? Atau derajat bebasnya itu adalah N-1. Tadi kan N-nya itu 10, berarti 10 min 1 menjadi 9. Ya udah dari sini kita bisa ngelihat di tabel distribusi T di mana alfanya itu 0,025 dengan V-nya atau derajat bebasnya adalah 9. Dapatlah nilainya adalah 2,262 seperti itu. Nah, ya udah dari situ tinggal kita masukkan aja ke dalam rumusnya. Ini D bar min T alfa per 2 dikali SD per akar N. Ini yang akan kita cari intervalnya. Dan yang kanan, sebelah kanan ini menjadi plus ya. Ya udah tadi kita sudah menghitung D bar, kita sudah melihat nilai T alfa per 2-nya di tabel. SD-nya juga sudah kita hitung, N-nya adalah 10, tinggal kita masukkan semuanya ke sini. Kita hitung dan hasil akhirnya adalah min 6,92, jadi interval kepercayaan 95% dari mu D itu adalah min 692 dan 36,7 seperti itu. Nah, sekian dari saya untuk interval kepercayaan dua populasi dan data berpasangan. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan untuk mencoba latihan-latihan soal yang ada di buku. Terima kasih, selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.